Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat bergabung di Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita akan memulai Saat Teduh pada pagi hari ini. Kita bersama-sama membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami. Pagi ini Engkau bangunkan kami untuk bersama-sama melakukan saat teduh bersama. Semua, semua ini karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu ya Bapa di setiap kami. Bapa, dengan penuh kerendahan hati pagi ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau selalu bersyukur atas cinta-Mu di dalam hidup kami. Kami mau memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, baik disengaja maupun tanpa kami sadari, yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau memulai saat teduh ini. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tutup bungkus kami semua yang ada dalam Zoom ini dengan kuasa darah-Mu yang suci, serta jaringan internet kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan urapan-Mu di setiap kami. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami siap Engkau pimpin. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari kita siapkan hati kita di hadirat-Nya, di hadirat Tuhan untuk menyembah-Nya. Hidup ini akan selamanya indah kalau kita pandai bersyukur. Kalau kita ikhlas menerima setiap skenario Tuhan, apapun bentuknya dalam hidup kita. Miliki hati tetap bersyukur dan indah. Mari kita sambut Dia. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sambut Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita naikkan sekali lagi dengan penuh syukur di hadirat Tuhan. Dia begitu indah, Dia begitu mulia bagi kita. Dia sungguh indah, Dia Yesus.
Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita sambut dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambut Yesus dengan sepenuh hati. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami puja, yang kami cinta, dan yang kami sembah. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Kami mau mengagungkan nama-Mu Yesus. Apapun keadaan kami saat ini. Sebab Engkau layak terima pujian kami. Karena Engkau Raja di atas segala raja. Mari, teman-temannya, kita naikkan pujian kita. Sebab Kau layak. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu,
baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Benar Bapa, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu ya Bapa. Mari teman-teman, kita naikkan sekali lagi pujian ini dengan penuh syukur di hadapannya. Sebab Dia layak menerima pujian dari Yesus. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja.
Mari kita hening di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi ini kami boleh merasakan urapan-Mu. Kami boleh merasakan kesegaran baru yang mengalir memenuhi setiap hati kami. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini urapi anak-Mu terkasih Kotomas yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami di sini. Buka hati kami ya Bapa, untuk menerima, untuk menyambut firman yang akan Engkau tabur bagi kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi semuanya. Mari sahabat-sahabat terkasih, kita dengarkan Injil pada pagi hari ini. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Injil ataupun bacaan pada kali ini sangat singkat, tapi 4 ayat ataupun Injil yang mengajar mengenai doa ini sangat penting di dalam perjanjian baru ya. Kita kilas balik sedikit ya. Doa. Zaman dulu orang-orang Farisi ataupun orang Yahudi ya, itu malah berdoanya 3 kali dalam satu hari, pagi, siang, dan malam. Artinya kuantitas lebih tinggi, mungkin kualitasnya yang kurang. Bagaimana dengan kita saat ini? Saya dan saudara-saudara kasih mungkin juga tiap hari melakukan hal yang sudah diajarkan ini. Baik kita berdoa pagi ataupun mungkin pas berdoa saat kita ingin
tidur ataupun makan ataupun bangun pagi. Doa yang diajarkan ini adalah doa Bapa kami. Di mana dari kecil, saya dari kecil pun sudah diajarkan doa Bapa kami. Sampai tutup mata pun saya bisa berdoa Bapa kami. Tapi setelah saya mendapatkan tugas pada pembawaan firman pada tanggal 9 ini, pas saya pilih bacaannya, saya juga kaget. Ternyata doa Bapa kami ini kalau kita tutup mata, kita dengan sungguh-sungguh bisa keluar air mata loh. Serius. Saya juga baru tahu gitu loh. Selama ini Bapak kami kalau boleh ya, saya habis Bapak kami dari surga gitu loh. Terpujilah pokoknya kalau bisa 155 detik. Karena kan Bapak kami selalu diselipkan pada saat kita rosario. Jadi saya baru tahu pas baca firman kali ini ternyata Tuhan Yesus tuh mengajarkan benar-benar bahwa doa Bapak kami ini doa yang diajarkan oleh Tuhan kita sendiri. Karena ada perintahnya, apabila kamu berdoa, gitu loh, ada anjuran ataupun ada pengajaran di sini, gitu loh. Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, gitu loh. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Jujur ya, manusia lama saya malah terbalik. Saya berdoa sesuai keinginan saya, sesuai dengan kebutuhan saya. Contoh, dalam manusia lama saya ingin menang gitu loh dalam suatu ini pertandingan ataupun game ya. Tuhan, semoga saya menang ya. Kalau saya menang, terima kasih ya Tuhan. Malah terbalik kalau bisa singkat, padat, to the point. Tapi hanya untuk keinginan saya. Ternyata kalau saya melihat atau saya membaca dengan sesama, doa Bapa kami ini tidak mengarah kepada kebutuhan kita, keinginan kita, mohon maaf. Tetapi apa yang kita butuhkan akan digenapi, bukan keinginan kita. Karena keinginan mungkin itu adalah hasrat atau yang kita pengen capai, kita gapai. Tapi Tuhan tidak mengabulkan keinginan, hanya mengabulkan kebutuhan. Kemudian saya juga menyadari di poin ini, artinya apa? Kita diajarkan untuk pertama, di sini juga ada poin, ampunilah kami akan dosa kami. Gitu loh. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Ada doa untuk kasih. Kasih ada juga di sini. Tuhan mengajarkan pada kita kasih. Dan memang nyata, ada di doa Bapa kami. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gitu loh. Supaya kita juga diampuni. Artinya di sini kita merasa bahwa kita tuh udah diajarkan untuk supaya kita bisa berdoa dengan baik. Kalau kita ada dendam, sakit hati, doa itu sebagai ketahan. Kenapa ketahan? Karena pikiran kita adalah kesel, kecewa, sakit hati. Jadi yang ada adalah emosi, bukan kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus, sebelum wafat di kayu salib juga, dia melakukan doa kepada Bapaknya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus aja masih berdoa kepada Bapaknya. Sedangkan kita sudah diajarkan, kita dikasih petunjuk untuk doa yang baik. Ya, saya juga merasa berterima kasih ya dengan adanya bacaan pada hari ini menyadarkan saya doa Bapa kami itu bukan doa main-main. Artinya main-main itu maksud saya disampaikannya yang lebih cepat, lebih baik, bukan. Malah kalau bisa kita pelan-pelan dan berulang-ulang. Saya berterima kasih dengan bacaan ini ya. Kaget saya baru mencoba satu kali aja bisa meninggalkan air mata. Padahal baru satu kali. Kenapa? Karena merasa kecewa selama saya hidup. Belum pernah saya baca sampai detik ini. Belum. Biasanya saya berdoa kami, ya seperti tadi. Karena udah hafal ya dari kecil diajarkan. Ternyata dalam artinya. Ya, kiranya kita semua dengan bacaan pada pagi ini ya bisa menyentuh hati dan pikiran kita sehingga kita lebih menyadari bahwa doa kami adalah doa yang sangat ajaib, doa yang sangat lengkap. Dan kita juga tahu bahwa gangguan, godaan selalu ada di antara kita. Di mana kita kecewa, di mana kita sakit hati.
kita dirugikan, atau kita juga disakiti dalam hal tidak dikabulkan permintaan kita. Sebenarnya kita salah kalau kita semua menyadari bahwa hal itu kita harus balas. Tidak. Ternyata di sini diajarkan, ampunilah kami akan dosa kami. Kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Detail pada doa ini. Ada jangan sampai membawa kami dalam pencobaan. Artinya, Tuhan sudah menjanjikan cobaan yang akan kita dapatkan. Jangan kita rasakan cobaannya tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Demikian renungan ataupun pembawaan firman pada pagi ini. Mari kita tutup dengan doa penutup. Ya Bapa, terima kasih pada pagi ini. Kami semua anak-anak-Mu dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan tadi. Kami sangat mengerti, kami sangat menyadari bahwa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam hal doa. Karena setiap orang dari kami, setiap pikiran dari kami, setiap hati dari kami masing-masing sudah melakukan doa. Tapi dengan firman-Mu, kami yakin dan percaya kami akan lebih baik lagi dalam hal berdoa. Karena sudah ada pengajarannya, sudah ada petunjuknya, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ya Bapa, terima kasih atas petunjuk-Mu ini ya Bapa. Berikanlah kami kesempatan untuk berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Berilah kami kesempatan juga untuk melakukan yang terbaik untuk kami dan sesama kami, maupun keluarga kami. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Bro Paulus dan Sivila. Kiranya gembala kami diberikan kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, sehingga kami selalu bisa dituntun, sehingga kami semua bisa selalu mengikuti teladan dan pengajaran-Mu. Dan juga untuk kami dan keluarga kami, untuk melewati pada hari ini. Berikanlah segala sesuatu yang terbaik ya Tuhan. Berikanlah kami semuanya yang terindah ya Tuhan. Sehingga hari ini kami dapat lewati dari pagi, siang, dan malam. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Untuk sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup kami dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Terima kasih. Mari kita foto, silakan dibuka kameranya. Sudah. Oke, itu ya. 1, 2, 3, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Nah, Pak Thomas.